Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 ini saya mau memberitakan soal perjalanan 14 orang karyawan Paytrend yang menuntut hak-hak mereka kepada Jam'an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur lewat perusahaannya yang bernama Veritra Sentosa Internasional di Bandung. Perusahaan Veritra Internasional Sentosa ini atau VSI ini adalah perusahaan Jam'an yang selama ini kita kenal menjalankan bisnis multi-level marketingnya Jam'an Nur Khotim Mansur. Begitulah karakter Jam'an yang pada sebuah video yang hari ini masih beredar mengatakan bahwa Paytrendnya dia itu sudah ditawar orang seharga 4 triliun. Masya Allah. Saudara-saudara, 14 karyawan ini sesungguhnya hanya bagian kecil dari begitu banyak karyawan Paytrend, karyawan PT VSI yang mau menuntut hak-hak mereka kepada Jam'an. Saudara-saudara, setelah tidak membayar hak-hak karyawannya selama lebih dari 2 tahun, kemudian 14 orang ini mengambil langkah hukum dengan memakai jasanya Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto untuk mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak regulator, yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya kesepakatan di antara kedua pihak, antara karyawan dan Paytrend itu berlabuh di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Jam'an dan perusahaannya kepada 14 karyawan ini memang mereka mau membayar semua hak-hak karyawan yang tertunda. Namun sayang, yang dijanjikan adalah mencicil selama 6 kali. Dan ternyata baru sekali saja pembayaran itu dilakukan, penyicilan pertama pada bulan Februari yang lalu. Selanjutnya tidak ada lagi pembayaran. Begitulah karakternya Jam'an sesungguhnya. Berjanji kemudian mengingkari. Hak-hak karyawan dia yang tidak sampai 1 miliar itu pun diabaikan. Begitulah Jam'an yang pernah berjanji atau pernah sesumbar mau membeli klub bola Manchester United, pernah sesumbar mau membeli klub bola Real Madrid dan lain sebagainya. Kita tentu masih ingat janji-janji itu di tahun 2021. Begitulah Jam'an yang pernah sesumbar mengatakan bahwa setiap bulan dia membagi uang sebanyak belasan miliar rupiah. Begitulah Jam'an yang pernah sesumbar bahwa dia membayar pajak dalam satu harinya mencapai ratusan juta rupiah. Begitulah karakternya Jam'an yang suka mengajarkan orang jika menginginkan sesuatu, jika menginginkan mobil, menginginkan bangunan, menginginkan sesuatu hal, cukup datang ke objek tersebut, dipegang, kemudian berselawatlah sebanyak-banyaknya. Insya Allah menurut dia barang atau objek tersebut menjadi milik Anda. Tetapi terhadap karyawan-karyawannya sendiri, begitulah perlakuan Jam'an. Hari ini kita menyaksikan Jam'an akan maju sebagai calon legislatif dari sebuah partai politik. Apalagi yang akan dijanjikan oleh Jam'an melalui politik ini? Apakah dia mau janjikan membeli kembali Indonesia lagi? Dan yang penting, apakah Anda masih percaya dengan apa yang diungkapkan Jam'an? Pak Ali Syarif, seorang akademisi kita, punya analisa yang tajam terhadap Jam'an ini sebenarnya. Begitu banyak kebohongan yang dia ungkapkan, begitu banyak kepalsuan yang dia ungkapkan, dan begitu banyak juga masyarakat awam terpedaya dengan dia. Pak Ali Syarif membedah Jam'an ini sebagaimana yang kita baca dalam fusilat.com, bahwa Pak Ali Syarif justru mempertanyakan apa sesungguhnya keimanannya Jam'an ini. Kita sama-sama bisa membaca di sana. Saudara-saudara, bagaimana gerakan atau gugatan 15 karyawan ini yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Berikut kita simak saja
statement Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto dan dua orang karyawan Paytren yang mewakili ke-14 orang itu kemarin di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Terima kasih saudara-saudara atas kebersamaan kita. Saya tetap meminta agar melakukan subscribe bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum melakukan terhadap video saya ini. Sampai bertemu pada video berikut dengan informasi yang berbeda, masih tetap atau masih soal Jam An-Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto dan teman-teman mantan karyawan Paytren hari ini berada di Pengadilan Negeri Bandung. Kota Bandung ya Pak. Ya. Dalam rangka apa ini Pak Zaini? Jadi begini. Ya. Kedatangan saya ke Kota Bandung ini adalah ke pengadilan ini adalah mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Ya. Berkaitan dengan perjanjian bersama yang sudah ditandatangani oleh 14 karyawan PSI Peritra Sentosa Internasional atau biasa dikenal dengan Paytren. Sesuai dengan PB tersebut bahwa Paytren itu mempunyai kewajiban terhadap 14 karyawan yang akan dicicil selama 6 bulan. Ya. Cicilan pertama itu dimulai pada Februari 2023. Ya. Ternyata Paytren ingkar janji lagi atau tidak mau memenuhi kewajiban itu, hanya membayar 1 kali saja Pak ternyata. Di bulan Februari itu? Di bulan Februari. Ya. Kemudian untuk cicilan kedua di bulan Maret dan cicilan ketiga di bulan Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan ini mereka tidak mencicil atau tidak mengangsur lagi Pak. Sehingga berkaitan dengan adanya PB tersebut, saya memasukkan permohonan eksekusi terhadap PB tersebut, perjanjian bersama tersebut. Eksekusi maksudnya meminta pengadilan untuk? Meminta pengadilan untuk memanggil Paytren atau Peritra Sentosa Internasional untuk membayar yang belum dibayar Pak. Begitu. Yang belum dibayar? Terus ya. yang akan dibayar itu bagaimana Pak? Kan baru kita mintakan juga. Ya. Kalau ini tidak ada tekanan dari pengadilan, tentu mereka akan senang-senang saja dan mereka memang biasa berbohong begitu. Jadi harapannya dipenuhi seluruh isi perjanjian itu dari mereka. Isi perjanjian kan sebenarnya hanya membayar haknya karyawan saja, Pak. Ya. Hak karyawan itu bisa ada hak gaji di sana, kemudian ada THR di sana, kemudian ada pesangon di sana yang sudah kalau sampai sekarang tuh hampir 3 tahun tidak dibayar gitu, Pak. Jadi sekarang diserahkan ke pengadilan untuk menekan pihak Paytren ya, Pak. Karena sudah ada perjanjian bersama, kemudian didaftarkan juga di Pengadilan Hubungan Industrial. Ya. Karena ini tidak dipenuhi, salah satu jalannya adalah mengajukan permohonan eksekusi. Ini suratnya nih Pak. Ya. Jadi ini ada suratnya bersama lampirannya. Ya. Tetapi ini saya jadikan, saya minta sebagai tanda terima Pak. Ya. Nanti setelah ini diterima di bagian umum, kemudian nanti akan didisposisikan ke bagian yang terkait Pak. Pak Zaini, kalau Paytren tidak juga membayar setelah diminta oleh pengadilan, apa yang akan terjadi nanti pengadilan Pak? Pak yang akan menentukan Pak. Ya. Tentu dengan tidak dibayarnya ini, nanti kalau sudah dari pengadilan memberikan teguran atau unmanning, kami kan juga dikasih tembusannya. Iya. Mereka yang nekan bukan lagi karyawan, bukan lagi saya, tetapi nanti pengadilan Pak, negara Pak. Gitu ya? Ya seharusnya ketika ini sudah masuk ke negara, tentu mereka mau bayar. Ya. Tetapi saya pun berkaitan dengan bukti unmanning itu, saya nanti juga kalau mereka tidak bayar, saya bisa menekan juga, baik itu ke Depnaker, Kementerian Tenaga Kerjaan, kemudian Kanwil, kemudian Dinas. Saya juga bisa mengajukan itu kan, agar
agar kalau orang yang bersangkutan yang mempunyai Paytrend yang terdaftar di sana sebagai pengurus itu mendirikan PT atau pemegang sahamnya tidak diberikan izin untuk lebih lanjut begitu. Gitu ya Pak, Iya. termasuk Yusuf Mansur dong Pak. Ya, termasuk Yusuf Mansur. Ya. Karena Paytrend ini adalah salah satu pengurusnya adalah Yusuf Mansur. Iya. Dan Yusuf Mansur itu kan sudah saya gugat juga Pak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tanggal 6 nanti akan ada putusan itu berkaitan dengan investasi batu bara Pak. Iya Pak. Dan sebentar lagi saya juga akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang menyangkut Yusuf Mansur juga Pak. Begitu. Ini teman-teman Pak Jenny yang dua ini klien Pak Jenny Pak. Iya, yang dua ini klien saya, yang dua ini. Mas, akang-akang ini dikenalkan dirinya mantan karyawan Paytrend ya? Iya, betul. Baru 1 kali dicicil ya? Ya. Jadi harapannya apa nih, Kang? Harapan kami sebetulnya tidak bertele-tele dan Ya. tidak banyak juga. Hanya Ya. satu saja, harapan kami penuhi saja hak dan sudah selesai. Gitu ya? Ya. Oke. Akangnya silakan. Ya, kurang lebih sama sih seperti teman saya Ruslan. Ya. Ya harapan kami hanya ingin hak kami dipenuhi Iya. sehingga masalah ini bisa cepat selesai, bisa tidak berlarut-larut lagi Iya. seperti itu. Sebenarnya selain teman-temannya 14 orang, yang lain juga gimana nasibnya? Ya. Sama Pak, 14 orang tidak dibayar semua. Gak maksudnya selain 14 orang kan masih banyak karyawan Paytrend yang belum dibayar ya? Itu bagaimana tuh sikap mereka tuh? Ya, sikap mereka saya tidak tahu sih. Yang Iya, penting iya. kami bergerak sesuai kehendak kami aja gitu. Iya, iya. Ya. Pak Jenny, saya mau tanya Pak Jenny, Iya, betul. nanti dibayar atau tidak dibayar Pak Jenny kan akan diberitahu Pak? Iya, jadi gini, setelah ini surat dimasukkan, kemudian didisposisikan, kemudian dihitung biaya biaya sekumnya berapa, Iya. nanti saya akan diberitahu. Itu biasa pengadilan nanti akan memberikan teguran atau unmanning kepada termohon, Pak. Pak Jenny, ini kan nanti nggak ada proses pengadilan seperti biasa itu ya Pak? Oh, sudah tidak ada Sudah ada proses karena ini sama PB itu ketika didaftarkan Iya. kemudian terdaftar itu sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oh gitu ya Pak? Artinya orang yang berkaitan di sana itu harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian bersama itu. Ada kemungkinan masuk dalam pidana Pak Jenny? Kemungkinan ranah pidana juga nanti kalau ini sudah unmanning dan lain sebagainya tentu nanti akan kami pertimbangkan Pak. Gitu ya? Iya. Oke. Pak Sudar mungkin mau menambahkan Pak, silakan Pak. Ya, saya hanya cuma minta saja kepada ya Paytrend dan kanal dan dalam artian Yusuf Mansur saya supaya karyawan tidak dibohongin lagi. Gitu ya Pak? Tidak berikan janji-janji palsu yang katanya 6 bulan selesai, tapi faktanya hanya 1 bulan. Semoga dengan adanya kita mengajukan unmanning ini jadi terbuka hatinya untuk segera menyelesaikan Iya. apa yang menjadi kewajiban. Iya. Apalagi sekarang beliaunya Yusuf Mansurnya lagi mau nyalek, ya lebih baiknya bersih lah, tanggung jawabnya sama rakyat, sama pekerja, sama buruh itu selesaikan semua. Iya. Janganlah dibohongin terus, itu aja pesan saya untuk semoga sampai ke mereka untuk segera dipenuhi kewajiban. Oke, Pak Jenny, Pak Sudar, teman-teman karyawan Paytrend, selamat berjuang ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak.